Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita lanjut ke episode 68. Berapa sih estimasi perkiraan dividen Hexa tahun depan ya? Jadi sebelumnya mau ngasih tahu, ini sebenarnya tadi udah coba recording, cuma ada kesalahan teknis, jadi videonya nggak ke-record dengan baik, jadi di tag ulang. Jadi tadi sebenarnya udah ngelakuin ini ya. Jadi hal pertama yang perlu dilakuin adalah masukin data-data ke Google Sheet dalam bentuk USD. Karena sebelumnya kan kita ngitung dalam IDR ya. Jadi kita pindahin, nah ini. Nah ini tadi yang awalnya IDR, ini udah diganti ya namanya, awalnya kan Hexa diganti IDR. Begini ya, ini kita pindahin dalam USD, ini ngambil datanya dari mana? Ngambil datanya dari Stockbit. Jadi di Hexa ini ada, kita bisa buka finansial. Nah di sini nih ada IDR nih. Jadi kita bisa ganti currency-nya, mata uangnya dari yang awalnya IDR rupiah jadi USD gitu. Terus ngambilnya pakai cara yang kemarin ya, Kastara Kas, laba aktual dan sebagainya. Nah ini udah kita ganti USD, ini kita ambil, tinggal kita kopas-kopas, masukin. Datanya cuma ada sampai tahun ini, kuartal 2 2022. Nah setelah itu kan kita penasaran ya. Jadi Hexa ini sebenarnya itu udah bagi-bagi dividen di September kemarin, cuma di Stockbit ini datanya nggak ada nih, kuartal 3. Kita cek di websitenya si Hexindo. Di websitenya Hexindo itu mereka juga nggak ada info udah bagi-bagi dividen ya. Di laporan keuangan terakhir itu yang mereka kasih ada di websitenya itu ada 30 September. Ini ya, 30 September. Coba kita cek lagi. Tadi harusnya kalau dividen itu adanya di cash flow. Ini kan income statement, cash flow itu ini harusnya di sini. Bukan ini balance sheet. Cash flow di mana cash flow? Oh, ini ada pembagian dividen ayah. Pembagian dividennya ini udah ada nih, 44.000. Oh enggak, ini saldo Maret, saldo September. Oh ini nih, di sini ya 22 31 September. Ini dividen. Ini kan penerimaan uang jangka pendek, penerimaan dividen kas. Bener kan yang ini? Penerimaan dividen kas. Ini ada nih 199.427. Oh ada ya, berarti salah lihat tadi. Bener nggak sih? 199.200. Beda sama hitungan kita sendiri ya. Jadi ini tadi saya ngitung ini ya. Ngitung berdasarkan dividen history. Hexa. Nah, dari dividen history ngitung dari sini nih, kan dapatnya 799 ya. Ini 799 kan dalam rupiah. Rupiahnya kita kaliin dulu ke USD, terus kita kaliin lagi ke total saham ya. Tadi hitung-hitungannya tuh ada di sini harus ini. Ini 799 dikaliin jumlah saham jadinya segini. Terus ini jadinya 667 ya. Terus ini kita kaliin sama, kita konversiin ke USD sama dihilangin ya yang millionnya gitu. Jadinya 43,6. Angkanya beda sama yang tadi. Apa ini dalam rupiah? Kok belang-belang ya? Kemarin kita ngebaca dolar. Enggak kok, ini bener sajikan dalam dolar. Penerimaan dividen kas. Apa harusnya pembayaran? Oke, ya ini kita ignore dulu ya sementara. Ini tadi, jadi sebenarnya tadi awalnya saya nggak nemu ya. Di sini nggak nemu bagian dividen. Cuman entah kenapa sekarang di sini ada dividen. Tadi sih nyari nggak temu. Terus jadinya ngitung sendiri dan hasilnya segini. Setelah kita dapet ini dividen, oh ya ini tadi jadi datanya juga kita compare nih yang ada di Google Sheet kita nih, yang ngambil, data yang ada di Google Sheet yang ngambil dari Stockbit kita compare sama data yang dari sumber primernya. Dari sini ya, kita compare misalkan ini kas aset lancar, kas dan banknya ada 13. Bentar. Kastara Kas ada 14 ya di sini ya. Mana tadi ya? Ini 13,8 dibulatin jadi 14 ya. Terus persediaan di sini ada 220. Di sini ada 220 nih ya. Persediaan sama ya. Tadi yang lain juga udah dicekin. Ininya 94 total piutang, laba dan seterusnya. Ini laba aktual udah di laba aktual yang ini 14 juga ya. Tadi udah compare sama. Nah, di sini tuh di Stockbit masukinnya di kuartal 2 2022. Tapi sebenarnya dari Hexindo-nya sendiri, dari website-nya sendiri tuh tanggal 30 September 2022. Dan di sini dia bilang ini first half H1 nih ya, financial statement for first half year. Jadi tengah tahunnya itu berarti bener ya, di Stockbit kan tengah tahun itu kuartal 2. Cuma di Hexindo-nya itu first half-nya itu dihitungnya dianggap 30 September. Nah, untuk first quarter-nya sendiri dia Juni ya. Ini kayaknya nih ya, kayaknya sepertinya mungkin kita catat dulu ya. Sepertinya Hexindo start tahun baru dari bulan setelah Maret apa April. Jadi kuartal satunya makanya di bulan Juni, kuartal 2-nya dia di bulan September.
atau quarter 2 atau H2 atau H1 ya. Nah, begitu. Dan dia baginya berarti dia itu kita ikutin aja patternnya. Di quarter 3 ini bagi di quarter 3 berarti di sini 43. Nah, ini kita hitung manual ya. Dividen aktualnya 43,6. Jadi di sini dividen aktual untuk tahun, berarti ini dia itu buat jalan tahun 2021 ya. Itu sebesar 43,6 M. Ini total ya. USD. Nah, terus kita, karena ini udah lewat, jadi kita perlu hitung perkiraan kira-kira dividen di tahun depan berapa. Nah, itu tadi udah kita hitung-hitung dengan cukup pesimistik ya, artinya nggak terlalu ambisius. Nih, jadi labanya kemarin kita cek kemungkinan trennya akan turun ya, karena pertambangan misalkan turun demand-nya, dan apa ya kemarin ya? Secara market share juga dia nggak bisa, secara market share trennya juga turun. Jadi ada potensi di mana dia nggak bisa ngambil share yang sebelumnya dia punya gitu. Karena kan kemarin limitasi mereka di bagian produksi ya. Cuma di sini dilihat persediaannya ada banyak ya. Entah barangnya banyak yang nggak laku atau gimana, not sure. Yang intinya kita cukup pesimistik lah buat beberapa quarter ke depan. Jadi quarter 2 ini kan 14, quarter 1 ini 9. Nah, kita perkirain nanti trennya turun, quarter 3 balik ke 9, dan quarter 4 ke 5. 5 itu udah kayak yang tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, dengan ini total itu ada 37. Artinya jumlah yang laba bersihnya 37, dan ini 37 ini kita kaliin 80%. Jadi di sini 37 kita kaliin 80% dapatnya 29,6. Ini itu 29,6. Kita taruh 29,6 aja deh. Nah, itu perkiraannya 29,6. 80% ini dapat dari mana? 80% ini kemarin kita dari ngebaca laporan keuangannya. Mereka punya komitmen minimal 80%. Baik, kita baca. Harusnya ada di sini 80%. Nih, biasanya 80% dividen dari laba bersih. Jadi itu kita ambil minimumnya 80%. Terus ini juga relate ya. Jadi ini di kuartal 3 ini harusnya kan mereka ngambil dari laba tahun 2021 ya. Ini 55 kalau kita kaliin 80% itu hasilnya 55. Ini 55 kita kali 80%. 44. Nah, ini mendekati ya, 44. Oke, itu perkiraan dividen kita 29,6. Tapi ini dalam USD, jadi kita perlu convert ke rupiah. Ini tadi awalnya saya ngitung 30 ya. Kita jadiin 29,6 aja. USD to IDR dapat balikannya segini. Jadi ini yang perlu kita masukin ke saham. Ini ya. Karena ini billion, jadi dibagi 1000 lagi. Total 457, dan dengan 457 ini kita bisa dapat return dengan harga sekarang itu 9%-an, which is masih di atas ambang batas kita. Jadi kemungkinan untuk short term artinya apa? Artinya untuk short term bagus ya. Hexa bagus. Untuk dibeli di harga sekarang 5.450 rupiah. Gitu. Mungkin kita masukin juga hasil tadi Hexa, perkiraan dividen 2023 ada di 29,6 USD, atau kalau kita bikin ke rupiah itu jadi ini ya, 457 rupiah, 457 billion IDR. Atau kalau per lembarnya jadi 544 rupiah per lembar. Ini jadi opsinya ini atau ini atau ini. Ya, jadi kesimpulan itu ya. Short term Hexa bagus buat dibeli di harga yang sekarang ya. Kurang lebih begitu. Oke, mungkin cukup sekian. Nextnya kita akan bahas buat long term. Kalau sesuai plan awal kita nggak mau beli dan jual. Dan oh ya, ini kekurangannya dividennya di tahun depan. Baru dapet dividen di tahun depan. Artinya nunggu setahun lagi kita. Masih lama ya. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Selanjutnya kita akan bahas buat long termnya gimana. Thank you.